Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdausi Nuri Sholihah dengan NIM 2103 4041 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, sesuai tema yang telah ditampilkan, saya akan membahas proses kewarganegaraan atau naturalisasi di negara Indonesia. Begitupun juga kekurangan maupun kelebihannya. Nah, jadi ketika seseorang ataupun individu ingin berpindah kewarganegaraan atau ia ingin merubah kewarganegaraannya, seperti contohnya WNI menjadi WNA, nah dia itu harus melakukan beberapa syarat-syarat tertentu. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses kewarganegaraan di negara Indonesia. Yang pertama, syaratnya tuh usianya minimal 18 tahun. Yang kedua, bertempat tinggal di Indonesia dengan cara dia itu tidak boleh terputus-putus selama 5 tahun. Nah, jika seseorang itu terputus, maka dia harus menunggu selama 10 tahun untuk dapat melakukan proses kewarganegaraan itu kembali. Kemudian yang ketiga, menyertakan sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia dan mau mengakui serta menandatangani Pancasila maupun Undang-Undang Dasar sebagai pedoman negara Indonesia. Yang kelima, seseorang itu tidak pernah dipidana minimal 1 tahun. Yang keenam, seseorang itu harus melepaskan kewarganegaraannya. Yang ketujuh, harus memiliki penghasilan ataupun pekerjaan tetap. Dan yang terakhir, harus membayar kas senilai 5 juta kepada Kementerian Hukum dan HAM. Jadi, itulah beberapa syarat yang harus dilakukan ketika seseorang ingin berpindah kewarganegaraannya menjadi negara Indonesia. Selanjutnya, di sini saya akan membedah apa saja kekurangan maupun kelebihannya dari proses kewarganegaraan ini. Nah, jadi menurut pendapat saya, ada beberapa kelebihan maupun kekurangan di dalam beberapa syarat tadi. Mulai dari poin pertama. Nah, poin pertama itu usianya minimal 18 tahun. Nah, jadi menurut saya usia 18 tahun itu sudah merupakan standarisasi di negara kita. Kayak semisal kita tuh mau bikin KTP, SIM maupun sebagainya, itu biasanya kan minimalnya 18 tahun gitu. Nah, ternyata ketika saya baca proses kewarganegaraan di negara Jepang, ternyata di negara Jepang itu minimal usianya itu mencapai 20 tahun. Jadi seseorang itu bisa melakukan proses kewarganegaraan di negara Jepang jika usianya dia minimal mencapai 20 tahun. Jadi di Indonesia ini sudah sudah enak gitu dah. Minimalnya tuh 18 tahun gitu. Jadi menurut saya itu sudah merupakan kelebihan kayak keringanan gitu. Kemudian poin kedua itu terdapat pada poin kelima, yaitu seseorang itu tidak pernah dipidana minimal 1 tahun. Kembali lagi kepada proses kewarganegaraan ya. Jadi ketika kita gampangnya gini, ketika kita tuh mau menerima warga negara baru untuk menetap di negara kita tuh emang harus melakukan kayak penelitian gitu. Jadi kita tuh harus benar-benar meneliti orang ini pantas nggak gitu di negara kita. Jadi emang harus ada penyelidikan gitu. Kita tarik lagi pada proses kewarganegaraan negara Jepang. Ternyata di Jepang itu ya salah satu syaratnya adalah seseorang itu harus berkelakuan baik. Nah, serta dia tidak pernah dipidana, dia tidak pernah dipidana meskipun cuma kayak pelanggaran lalu lintas gitu. Karena kalau sampai dia itu punya pelanggaran, meskipun pelanggaran lalu lintas, itu juga bisa menghambat proses kewarganegaraannya seorang itu. Nah, jadi di Jepang tuh kayak dijaga banget tentang proses kewarganegaraannya. Kalau di Indonesia kan nggak apa-apa kena pidana, yang penting tuh nggak melebihi 1 tahun gitu. Tapi kalau di Jepang tuh nggak boleh sama sekali. Jadi orang itu tuh harus benar-benar punya kelakuan baik gitu.
Jadi ini tuh merupakan kekurangan ya di Indonesia. Mungkin Indonesia juga mau menerapkannya gitu agar mencegah kayak apa ya, seseorang yang melakukan kriminalitas gitu. Nah, terus lagi di sini juga ada kekurangannya pada poin terakhir, yaitu adalah membayar kas ya, 5 juta kepada Kementerian Hukum dan juga HAM. Nah, kita tarik lagi ya, seseorang yang ingin berpindah ke negara kita itu emang harus dijaga. Jadi nggak sembarang orang tuh bisa berpindah negara semaunya mereka. Nah, menurut saya tuh mungkin di Indonesia tuh dinaikkan gitu ya, mungkin 15 juta ataupun 20 juta gitu. Jadi itu tuh kayak apa ya, bukannya mempersulit sih, cuman kita tuh menjaga aja gitu biar orang-orang yang menetap di Indonesia ataupun menjadi warga negara baru di Indonesia itu merupakan warga yang benar-benar punya niatan baik di Indonesia. Jadi seperti itu. Mungkin cuma itu sih menurut saya kekurangan dan juga kelebihan yang terdapat pada proses kewarganegaraan di negara Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.